Baik, dari Sydney kami berdua mau mengucapkan salam gereja perjanjian baru bersama dengan jemaat yang sudah hadir di Zoom. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi hari Selasa ini adalah hari di mana kita dedikasikan untuk berdoa. Dan saya mau mengundang kepada Anda, kalau Anda punya kesempatan, Anda bisa join dengan kami melalui Zoom untuk bersama-sama berdoa supaya lebih dekat, atau Anda juga bisa mengikuti melalui live on Facebook yang kami siarkan secara langsung, dan ini juga bisa menjangkau teman-teman yang berada di manapun. Begitu ya. Kalau Anda juga mengikuti acara ini, silakan tuliskan nama Anda, dari kota mana. Kami ingin berkenalan dengan Anda. Apabila ada pokok doa tertentu, juga boleh disampaikan kepada kami. Baik, kita akan memuji Tuhan sebelum kita masuk dalam doa-doa kita, juga sebelum nanti firman Tuhan disampaikan, kita mau memuji Tuhan dengan lagu ini. Saya share dulu. Dia punya lirik, ya. Kemudian saya akan bukakan musiknya. Bagaimana janjimu menyambutkan membawa
Baik, terima kasih untuk yang baru saja bergabung. Saya ingin menyapa. Pertama-tama, saya mau menyapa dulu yang sudah pertama kali bergabung tadi, Ibu Renata Tangkilisan dari Amsterdam. Terima kasih Ibu sudah bersama-sama dengan kami jam 11 siang di Amsterdam. Lalu ada Ibu Christine di Batam dengan waktu Indonesia bagian Barat, berarti jam 17.00. Terima kasih Ibu Christine. Lalu ada Ibu Rina juga di Batam, waktu Indonesia bagian Barat jam 17.00. Selamat bergabung. Kelihatan sudah lebih fresh ini. Puji Tuhan. Senang sekali. Lalu ada Ibu Marcella di Manado, waktu Indonesia bagian tengah. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan minta Ibu Christine dari Batam untuk berdoa dulu, membuka kita dalam pertemuan kita. Dibuka mikrofonnya, silakan Bu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah sore hari ini. Kami bisa berkumpul di Zoom meeting ini, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk kasih anugerah Tuhan yang tak habis-habisnya yang kami nikmati setiap hari. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Kami bersyukur akan apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kami, berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, kesehatan yang prima yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Karenanya Tuhan, kami ingin berdoa, berkumpul, berdoa syafaat untuk orang-orang yang kami kasihi, untuk negara kami, untuk siapapun yang mendengar, kami menyaksikan acara ini pada hari ini. Tuhan, kami ingin berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan melindungi acara ini mulai dari permulaan, pertengahan dan sampai pada akhirnya. Tuhan, biarlah segala kontrol ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya mau menyapa dulu teman-teman yang bergabung di Facebook. Ada Ibu Angelina Dumais, Torang berdoa via USB dan Facebook Live. Maranatha. Terima kasih Ibu Angelina yang mengikuti melalui Facebook Live. Kemudian Pak Hari Prem di Bali hadir katanya. Terima kasih. Kemudian ada juga track dari Minnesota. Terima kasih untuk Pastor Eric Ekel, dan juga ada juga track yang kami lihat dari Pak Samuel BW, juga ada Pendeta Helbert Nabunome di Jakarta, ini teman saya juga ini. Ada Ibu Oike Abram Balikpapan hadir di Facebook Live. Terima kasih Ibu Oike dan teman-teman lain yang ada tapi saya tidak bisa membaca siapa mereka. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Erna Dumai. Silakan. Terima kasih kepada hambanya. Saudara-saudara, mari kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Saudara-saudara, masa-masa hidup kita sebagai orang benar itu ditandai dengan masalah, hidup oleh iman, from faith to faith, dari iman dan oleh iman. Bukanlah hidup yang mau mengingkari masalah di dalam
kehidupan ini. Saudara-saudara, kita ini hidup di dalam sejarah dunia ini. Kita ini berhadapan dengan kesalahan dalam mengambil keputusan yang tentu saja kita lakukan sendiri. Kita berhadapan dengan ketidakadilan, kita mengalami kekurangan uang, kita melihat sakit penyakit, mengalami sakit penyakit atau kematian yang orang yang kita kasihi, kita juga dirugikan oleh orang lain, dan masih banyak persoalan-persoalan yang timbul dalam kehidupan kita. Tentu saja ada persoalan yang biasa-biasa saja, persoalan yang ringan ya. Tapi ada juga persoalan yang berat, persoalan yang kadang terlalu berat, kita tidak sanggup untuk menanggungnya, saudara-saudara. Kita bahkan tidak bisa makan, kita tidak bisa minum, kita tidak bisa tidur. Banyak orang yang tidak bisa tidur berhari-hari karena banyaknya kesimpang siuran yang terjadi, banyaknya permasalahan di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, beberapa orang mengalami persoalan di dalam pernikahan, ada juga persoalan di dalam pekerjaan, persoalan jodoh, atau mengalami persoalan ketidakpastian akan masa depan mereka. Saudara, kalau kita petakan satu persatu, masalah itu banyak sekali. Bahkan saking banyaknya masalah, orang tidak mau lagi melihat hari esok karena beratnya beban hidup yang ditanggung oleh orang itu. Yakobus mempunyai kunci, saudara-saudara. Berdoalah. Kelihatan kunci nasihat itu simpel sekali. Berdoalah. Dalam nasihatnya di Yakobus 5 ayat 13, Yakobus berkata, ketika dalam masalah berdoalah. Ketika merasa bergembira, bermazmurlah. Ayat ini akan saya ulangi sekali lagi ya. Yakobus 5 ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Bahasa yang lebih tepat untuk kata menyanyi itu adalah bermazmur. Bermazmur menunjuk pada nyanyian di dalam ibadah atau puji-pujian kepada Tuhan. Menyanyi atau puji-pujian kepada Tuhan artinya dengan menyembah Tuhan. Raja Daud di dalam Mazmur 50 ayat 15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, nasihat Yakobus ini sangat deep sekali, sangat berpengaruh sekali, saudara-saudara. Ketika kita mengalami masalah, berdoalah. Ketika bergembira, pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan. Nasihat Yakobus itu di dalam keadaan apapun, di dalam situasi apapun, kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Kita harus surrender kepada Tuhan. Kita harus berserah kepada Tuhan. Nasihat ini juga bisa berlaku bolak-balik, saudara-saudara. Di dalam masalah, kita memuji Tuhan. Dalam kebahagiaan, kita berdoa. Saudara-saudara, mengapa Yakobus menasihatkan seperti ini? Kalau kita lihat ayat sebelumnya, Yakobus sudah menjelaskan di dalam Yakobus 5 ayat 9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Karena begitu mudah bagi seorang ketika berada di dalam tekanan, di dalam situasi yang berat, di dalam masalah yang seakan-akan berat sekali dan besar sekali, orang itu akan mengeluh, orang itu akan mengumpat, dan orang itu akan mengutuk. Itu merupakan hal yang wajar, itu merupakan hal yang lumrah, saudara-saudara.
Apalagi bila masalah yang datang di dalam hidup mereka itu mungkin di dalam pikiran mereka karena akibat orang lain. Oh, ini lebih lagi kita akan selalu menyalahkan orang lain. Oh, karena masalahku ini karena akibat kamu atau akibat orang lain. Saudara-saudara, kita mengalami banyak ketidakadilan di dalam hidup ini, dan inilah yang menyebabkan kita untuk mengeluh, bersungut-sungut, dan saling mempersalahkan. Karena kesalahan orang lain, maka saya menderita. Ini pikiran kita tentu saja ya, dan itu tentu saja ini tidak adil. Lalu kita balik bertanya kepada Yakobus, kalau aku diperlakukan dengan tidak adil, masakan aku cuma berdoa? Bukan saja diperlakukan tidak adil, tetapi justru difitnah, disalahkan, menjadi orang yang bersalah. Alasan-alasan itu yang mungkin membuat kita bersungut-sungut, mengeluh, bahkan mengutuki itu, saudara. Alasan-alasan ini membuat kita sulit untuk berdoa. Saudara-saudara, tidak dapat dimungkiri ketika kita melewati masa yang berat di dalam kehidupan kita, kita tidak mampu untuk berdoa. Benar, saudara-saudara? Ada memang orang yang sudah tidak mau berdoa, tapi ada juga orang yang tidak mampu untuk berdoa. Tapi saudara-saudara, Tuhan itu sangat baik. Dia mengetahui pikiran kita. Coba lihat ayat ini di dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada banyak keadaan-keadaan yang menyebabkan kita untuk tidak tahu bagaimana harus berdoa. Kita tidak mampu untuk berdoa. Tapi nasihat dari Yakobus ini simple, saudara-saudara. Ketika dalam masalah, berdoalah. Memang ini tidak mudah. Ini berat sekali ketika masalah itu ada di dalam kehidupan kita, kita tidak mampu untuk berdoa. Apabila ketika hidup kita dihantam dari segala penjuru, saudara, masihkah engkau sanggup untuk berdoa? Banyak kali mau lagi menghadapi hidup dari ekatnya hidup, saudara-saudara. Tetapi Allah mengasihi kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita, orang bantu kita untuk berdoa. Roh Kudus akan mengucapkan keluhan-keluhan kita kepada Allah. Terkadang saudara-saudara ketika masalah itu berat, ketika hantaman-hantaman dari segala penjuru itu menghantam dalam hidup kita, kita cuma berkata, Tuhan tolong. Tetapi saudara-saudara, izinkan Roh Kudus yang sebenarnya itu adalah pribadi Allah sendiri yang ada di dalam hidup kita, karena kita ketika kita percaya kepada Yesus, maka roh yang lama sudah tergantikan dengan Roh Kudus, yaitu pribadi Allah sendiri ada di dalam hidup kita, berdiam di dalam hidup kita. Saudara-saudara, izinkan Roh Kudus untuk memimpin kita. Izinkan Roh Kudus untuk memandu kita. Izinkan Roh Kudus untuk menjadi partner kita di dalam berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, nasihat Rasul Paulus yang lain itu di dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Yakobus bukan Paulus. Yakobus 5 7 sampai 8. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ada dua hal yang dinasihatkan oleh Yakobus. Pertama,
bersabarlah. Bersabarlah dan bersabarlah. Kedua, bertekunlah. Bertekun, bertekun, dan bertekun. Saudara-saudara, kehidupan orang yang percaya itu diibaratkan itu seperti petani yang bersabar. Pertama, petani itu menunggu dengan pengharapan. Kedua, petani menunggu dalam waktu yang lama. Ketiga, petani tetap bekerja sementara dia terus menunggu. Petani menunggu sesuatu terjadi di luar kendalinya. Matanya tertuju kepada langit. Petani menunggu walaupun terjadi banyak perubahan dan hal yang tidak pasti. Petani menunggu hasil tuaian. Petani menunggu karena dia tidak mempunyai pilihan selain menunggu. Petani menunggu karena menyerah bukanlah pilihan yang terbaik. Petani menunggu karena dia memahami musim. Petani menunggu karena pada saat berjalan terus akan menjadi lebih nyata benih yang ditanamnya bertumbuh dan dia akan terus bekerja sampai benih itu menghasilkan. Petani dan kesabaran kita akan penantian dan kesabaran kita akan terus dikuatkan oleh kata ini. Saudara-saudara, Maranatha. Tuhan Yesus akan datang, Tuhan Yesus segera datang, dan Tuhan Yesus pasti datang. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bu Erna Dumais atas firman yang sudah disampaikan. Kita nyanyi dulu ya satu lagu. Saya buka dulu. Ya, kita nyanyi lagu ini. Sungguh lembut, Tuhan Yesus memanggil. Lihatlah dia prihatin menunggu aku datang. Hai Mari datanglah, Kau yang telah mari datanglah, tunggu lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat marilah, janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai Mari datanglah, Kau yang lelah, mari datanglah, tunggu lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat marilah, kesempatan berlalu,
yang bikin aku datang. Nanti gelap kematian membayar mengancam aku tanpa. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam doa kita. Kepada Anda juga yang menyaksikan dari Facebook Live, kita bisa berdoa bersama-sama. Sudah ada Ibu Meti Sompotan yang ada di Timika, ini ya, di Papua. Kemudian ada Ibu Adolfina. Terima kasih Ibu Adolfina. Ada Ibu Berta Ompusunggu. Ada Mbak Grace atau Ibu ini. Angel Sihombing. Ada Pak Albert Martin, kemudian Ibu Vita Mailoor di Minnesota. Terima kasih Ibu Vita ya. Bagi Anda yang membutuhkan doa, punya pokok doa, sampaikan kepada kami, kita akan doakan bersama-sama. Atau Anda juga bisa menulis kepada kami di inbox dan sebagainya. Kita bisa berdoa bersama-sama. Baik, kita akan membagi pokok-pokok doa. Sudah ada juga Pak Ferry yang baru bergabung dari Sydney. Terima kasih Pak Ferry. Dan bisa dibagikan pokok doanya. Pada siapa saja? Ini program kelas baru sama perpuluhan. Siapa yang akan mendoakannya? Bu Rina deh. Bu Rina. Oh ya, Bu Rina, kita akan ada kelas baru. Sudah jalan, bukan ada. Kelas persepuluhan hari Sabtu kemarin. Yang berlangsung 10 kali setiap hari Sabtu. Diajar oleh Pastor Eric dan Pastor Michael dari Minnesota, Minneapolis, Amerika Serikat. Ibu Rina bisa mendoakannya. Kemudian sore harinya ada kelas baru juga, yaitu sound yang diajar oleh Bu Erna Dumais, Ibu Renata Tangkilisan, dan Bu Marcella Surentu ya. Tolong doakan ini supaya kelas-kelas baru ini selalu kita buka untuk orang-orang, mereka bisa belajar, bertumbuh, karena kita sudah mendapat manfaat ketika kita belajar, bertumbuh. Sekarang saya teruskan tongkat itu kepada teman-teman lain yang sudah belajar, supaya bisa diajar lagi dan nanti akan diteruskan lagi pada orang-orang yang sudah belajar. Ibu Rina akan doakan pokok ini dan juga kegiatan-kegiatan MBIC ya, juga Eleos ya. Eleos, BIC. Ya, BIC, MBIC, dan Eleos. Tolong doakan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani. Silakan Bu Rina. Terima kasih. Baik, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami semuanya. Secara khusus kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di dalam persekutuan Independent Church ini Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang Engkau berikan buat kami hingga saat ini. Dan pada saat ini kami datang di hadapan-Mu Bapa, kami mau membawa permohonan kami. Kami mohon pertolongan dan anugerah Tuhan di dalam kelas-kelas baru yang sudah mulai dibuka untuk
kelas persepuluhan setiap hari Sabtu yang dilayani oleh hambamu Pendeta Erik dan Mikael Ekel. Kami sungguh memohon kepadamu ya Bapa supaya melalui kelas persepuluhan ini ada banyak murid-murid didatangkan, digerakkan hatinya, didorong hatinya oleh kuasa Tuhan untuk mengikuti pelajaran-pelajaran ini, sehingga melalui pengajaran-pengajaran persepuluhan yang diberikan, banyak murid-murid Tuhan semakin diperlengkapi, semakin mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, dan melalui itu boleh mengajarkannya kepada banyak orang lain lagi ya Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang mengerti akan kebenaran bagaimana itu persepuluhan yang Tuhan kehendaki, yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Berkati hamba-hambamu, Pastor Erik dan Mikael Ekel Tuhan, mereka yang akan menyampaikan pengajaran-pengajaran ini, dimampukan Tuhan, diberikan hikmat, diberikan kekuatan, kuasa daripada Tuhan, sehingga melalui pengajaran yang mereka sampaikan, sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih Bapak untuk semua murid-murid yang mengikutinya, diberikan juga kesetiaan dan juga kesungguhan hati di dalam mengikuti kelas ini. Dan kiranya ditambah-tambahkan murid yang baru lagi Tuhan untuk mengikuti kelas ini. Kami juga berdoa untuk kelas sound doktrin juga yang dilaksanakan pada hari Sabtu sorenya, yang disampaikan oleh Ibu Erna, Ibu Kristi, Ibu Renata, dan juga Ibu Marcella. Kami berdoa kepadamu Bapa, biarlah kiranya Engkau juga memberkati kelas sound doktrin ini akan dimulai pada hari Sabtu besok. Biarlah ketiga hambamu yang sudah memberi dirinya, yang sudah mempersiapkan dirinya untuk mengajar, diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi yang dari Tuhan, sehingga pengajaran sound doktrin yang mereka persiapkan yang akan disampaikan sungguh-sungguh boleh disampaikan dengan baik, dan para murid-murid yang mengikuti kelas ini juga diberikan hati yang mengerti dan juga kesetiaan di dalam mengikuti kelas ini. Kerinduan kami, kerinduan Pak Wanda sebagai penyelenggara Tuhan Yesus, biarlah melalui kelas doktrin ini semakin banyak orang dibekali, dipersiapkan untuk mengenal akan kebenaran yang sesungguhnya dari firman Tuhan, sehingga kebenaran demi kebenaran itu diteruskan kembali kepada orang-orang lain yang akan dijumpai oleh murid-murid yang diajar di kelas ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan semua kegiatan LST Legal School. Biarlah Engkau yang memberkati mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semua kegiatan yang dibangun di dalamnya, baik BAC juga Tuhan, MBAC juga Tuhan, Engkau yang memberkati semua kegiatan yang dikerjakan. Biarlah Engkau sendiri yang menolong, Engkau sendiri yang campur tangan di dalamnya, supaya semuanya itu boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Berkati semua kami, semua hamba-hambamu, Pendeta Wanda, Ibu Erna, dan siapapun yang terlibat di dalam pemberitaan sound doktrin ini ya Tuhan. Pendeta Erik Michael, Pendeta Mikael Ekel Tuhan, Engkau yang menolong mereka semuanya, menolong setiap hamba-hambamu ini untuk mempersiapkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan dijelaskan, disampaikan kepada semua murid-murid. Terima kasih, kami berdoa supaya semakin banyak orang yang mendengarkan berita kebenaran sound doktrin ini, supaya semakin banyak orang yang digerakkan Tuhan, dibuka hatinya untuk menerima pemberitaan ini ya Tuhan, dan Engkau sendiri yang menolong supaya setiap orang yang mendengarnya mengalami pertumbuhan, mengalami kemajuan, mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami perlu anugerah-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan untuk mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan ini supaya semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Kemudian doa berikut nanti akan doakan. Saya mau minta Pak Ferry akan, Pak Ferry bisa dengar saya? Pak Ferry? Ya. Ya, Pak Ferry nanti akan berdoa untuk beberapa pokok doa teman-teman kita yang ada di Facebook ya. Tapi ini tidak bisa bergabung, tapi mereka selalu setia bersama.
untuk Ibu Oike Abram yang ada di Balikpapan. Di Balikpapan, ya, Pak Ferry doakan keluarganya, dia dan anak-anaknya. Terus Pak Ferry akan berdoa untuk Pak Hari Prem di Bali, ya, Pak Hari Prem di Bali, dan juga untuk Pak Reimer Sumbayak ya, mau dicatat dulu, oke. Untuk Ibu Oike Abraham dan anak-anak di Balikpapan. Kemudian yang kedua untuk Pak Hari Prem di Bali. Pak Hari Prem juga menyampaikan sound doktrin, katanya dia mengalami tantangan di Bali, penolakan-penolakan dan sebagainya. Berdoa supaya pintu pekerjaan Tuhan terbuka. Lalu untuk Pak Reimer Sumbayak di Sukabumi, ya, bersama dengan istri dan anak-anaknya. Biar Tuhan tolong juga dalam pemberitaan doktrin di sana. Itu 3 pokok doa itu, Pak Ferry. Ya, Pak. Silakan. Langsung didoakan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, sekali lagi pada malam hari ini kami berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu sound doktrin ya Tuhan. Kiranya apa yang sudah diberitakan dan didoakan oleh semua jemaat ini kiranya berkenan di hati-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat semua teman di Facebook ya Tuhan, walaupun kami tidak mengetahui di mana mereka berada, kiranya kami tetap berdoa supaya tiap-tiap mereka ada selalu dalam penyertaan Tuhan ya Tuhan. Juga buat Pak Reimer yang ada, Pak Reimer Sumbayak beserta istri dan anak yang ada di Sukabumi, kami juga berdoa untuk Pak Reimer beserta keluarga, berikanlah kesehatan, karena kesehatan ya Tuhan, berkat kepada keluarga ini ya Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan ini sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Dan juga kami tahu Pak Reimer sekarang juga telah mengikuti banyak di acara sound doktrin ini ya Tuhan, kiranya Engkau membuka akal pikiran apa yang Pak Reimer akan sampaikan, kiranya juga berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Juga Pak Prem yang ada di Bali beserta keluarganya, kami juga berdoa walaupun kami tidak bertemu, kiranya apa yang kami doakan ini juga dapat menyertai keluarga Pak Prem di sana ya Tuhan. Dan juga buat Ibu Oike Abraham beserta anak dan suaminya juga ya Tuhan, yang dimana sekarang kami tidak tahu mereka berada. Kiranya penyertaan Tuhan yang sempurna juga menyertai keluarga ini ya Tuhan. Biarlah Ibu Oike ini selalu tetap setia dalam memberitakan sound doktrin ini ya Tuhan. Dan juga kami juga berdoa juga untuk Pastor Wanda beserta keluarga, kiranya penyertaan Tuhan sempurna menyertai keluarga ini ya Tuhan. Berkati juga semua jemaat-jemaat yang bergabung di dalam acara doa malam ini ya Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati tiap-tiap orang ya Tuhan. Dan saya sendiri, di mana Tuhan telah memberikan berkat dan kesehatan dan berkat tiap-tiap hari ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu yang selalu berkecukupan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama-Mu saja. Terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan. Amin. Kemudian Bu Renata boleh berdoa untuk Ibu Christine, terus Ibu Ella, Timothy serta Chloe, serta kami sekeluarga ya. Itu saja. Tidak, 3 aja. Itu 3 pokok doa itu, Bu Renata.
Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Tidak henti-hentinya mengucap syukur atas anugerah yang Kau berikan. Atas kesempatan dalam doa meeting pray ini Tuhan. Engkau yang beracara di dalam acara ini. Ya Aba, ya Bapa, hamba berdoa bagi Ibu Christine yang berada di Batam bersama anak-anaknya. Tuhan, Engkau memelihara Ibu Christine, melindungi, memberkati, berikan hari tuanya hikmat marifat surgawi, berikan ia kekuatan agar lebih lagi untuk dapat melayani sound doctrine. Tuhan, kami percaya Ibu Christine dalam pemeliharaanmu, di dalam perlindunganmu, karena kasih setiamu tidak pernah habis-habisnya buat Ibu Christine. Tuhan, kiranya Engkau melindungi usahanya. Apapun yang ia buat berhasil dan sangat beruntung. Apa yang dibuat anak-anaknya, jadikan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, biarlah hamba serahkan Ibu Christine ke dalam tangan-Mu. Pakai Ibu Christine Tuhan, lebih lagi, lebih dahsyat, lebih lagi untuk dapat merindukan melekat di hati-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Tidak lupa kami berdoa bagi Ibu Christine juga yang di Batam yang masih tetap untuk melayani daerah sekitar Batam. Tuhan, buka pintu-pintu di mana kota Batam, Engkau yang membuka hati mereka Tuhan. Di mana Ibu Christine berada, biarlah jadikan ia sebagai terang di mana Engkau selalu bercahaya atas dirinya. Terima kasih Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk Ella sebagai seorang ibu dan membesarkan anaknya Timothy dan Chloe. Tuhan, Engkau memberkati Ella selalu. Apa yang ia buat Tuhan, jadikan itu berhasil dan beruntung. Kami percaya melalui Ella ada pelayanan, ada kebangkitan rohani yang diadakan di daerah Manado, sekitar Sulawesi. Tuhan, biarlah sound doctrine melalui pelayanan Ibu Ella ini dapat menjadikan terbuka bagi setiap pintu-pintu hati mereka yang keras Engkau lembutkan. Tolong Ella Tuhan, di dalam kesehatannya, di dalam apa yang ia buat. Jadikan itu berhasil juga untuk Timothy dan Chloe di dalam sekolahnya. Tuhan, Engkau melindungi mereka. Anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu mendengar, selalu mereka dekat kepadamu. Engkau memelihara kehidupan mereka. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu, ya Aba, ya Bapa. Tidak lupa hamba berdoa bagi pembimbing pendeta kami, Dr. Wanda Dumais dan istrinya Ibu Erna. Kiranya roh-Mu yang ada selalu beserta dengan mereka. Engkau selalu tambah-tambahkan hikmat marifat surgawi. Kau tambah-tambahkan pelayanan mereka agar lebih, bukan hanya untuk berapa daerah, bukan hanya untuk kota-kota, tapi untuk bangsa-bangsa pelayanan sound doctrine ini dapat diajarkan dimanapun. Ya Aba, ya Bapa, juga dengan segala rencana-rencana ke depan, Engkau tambah-tambahkan hikmat bagi pendeta Wanda. Apa yang ia buat Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau yang berdaulat atas hidupnya. Engkau yang berdaulat atas hidup istrinya, anak-anak mereka. Untuk Tessa di dalam kuliahnya. Untuk Prinsi juga di dalam sekolahnya. Engkau yang memelihara mereka. Engkau yang menyediakan segala kebutuhan mereka. Apapun yang mereka mau, Engkau jadikan itu benar terjadi. Ya Aba, ya Bapa, dari tempat ini hamba berdoa, biarlah pelayanan pendeta Wanda tersebar di dunia ini. Banyak jiwa yang diselamatkan. Karena itulah kerinduan kami semua. Sebagai pelajar dari Eleos Theological School, kami rindu Tuhan. Ada kebangunan rohani. Kami rindu. Ada pernyataan yang mana Tuhan itu selalu
ada di tengah-tengah kami. Dan kami tidak malu Tuhan untuk memberitakan firman ini. Kami tahu Tuhan apa yang Bapak Pendeta kami buat, mengajar, itu menjadi contoh di dalam hidup kami. Biarlah terang selalu ada di dalam Pendeta Wanda dan istrinya Ibu Erna. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Juga kami berdoa untuk Sydney, Australia. Dimanapun mereka semua, banyak jiwa yang berada di kota Sydney, Australia. Selamatkan mereka Tuhan. Masih banyak jiwa yang belum mengenal Engkau. Tapi hanya Engkau yang kami serahkan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang menyatakan semua kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Kemudian Ibu Christine. Bu Christine, boleh berdoa untuk Ibu Renata, Pak Ferry, juga Bu Diari Nasihaan. Dibuka, Bu Christine. Bu Christine. Iya. Sedikit ada background itu orang ngaji di masjid ya, Bu. Nggak kedengaran, nggak kedengaran, nggak apa-apa. Mungkin perlu disebutkan Ibu Renata punya anak-anak yang bisa didoakan. Ibu Renata dan putri-putrinya, nanti saya mau buat itu. Ibu Renata dan putrinya, Ibu Christine Mailoor. Ibu Christine lagi Christina. catat. Ibu Christina, Ibu Debbie Mailoor, serta Ibu siapa yang salah? Patricia Mailoor. Patricia. Mary nanti saya berdoa. Mary. Mary nanti saya berdoa buat Mary, Bu. Kemudian? Iya. Kemudian Pak Ferry. Pak Ferry Gunawan beserta keluarganya. Beserta istri, Ibu Chun Melo namanya. Terus anak-anaknya itu dari J semua. Jessica, gampang kan? Jessica, Jennifer, kemudian Jason dan James. Begitu. Jessica, Jennifer, Jason dan James. Jason dan James. Kemudian orang tua dari Pak Ferry, Pak Dedi dan Ibu Erna, yang usia juga cukup lanjut supaya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, penghiburan, ya. Iya. Mereka tinggal di Sydney juga bersama-sama. Orang tua Pak Ferry namanya siapa, Pak? Bu Erna serta Pak Dedi. Pak Dedi. Ya. Terus kemudian berdoa buat Bu Diari Nasihaan beserta suami Pak Senen. Kalau ini Ibu Christine sudah tahu, sudah kenal dia. Bu Rina dan suaminya Pak Sanen Satrian. Juga rencana-rencana mereka. Semakin dekat hari H, apa yang akan Tuhan kerjakan, ya, semua mau dekat akhir tahun maksudnya kan. Bu Rina ada rencana di akhir tahun. Biar Tuhan tolong semuanya. Baiklah. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan untuk teman-teman kami. Pada saat ini Tuhan, bukan kebetulan kami bersama-sama ada di dalam satu wadah MBIC, BIC, dan Elios Theological School. Ya, kami sama-sama tupang menupang, bahu-membahu untuk berdoa, saling mendoakan. Baiklah, kita akan berdoa untuk Ibu Renata. Tuhan Yesus, matamu tertuju untuk Ibu Renata, Tuhan. Mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah memeliharakan kesehatannya, memberikan perlindungan di dalam kehidupannya, memeliharanya sedemikian sempurna Tuhan, sehingga terlepas dari virus apapun. Ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menanamkan sound doktrin di hati Ibu Renata sehingga menjadi kokoh, tumbuh, dan kuat, dan tak terguncangkan dengan apapun. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau memakai Ibu Renata dengan segala talentanya Tuhan, menyenangkan hatimu, sehingga
biarlah memuliakan nama-Mu semata-mata ya Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Renata Tuhan, untuk perlindungan-Mu bagi keluarga Ibu Renata. Kami juga berdoa untuk anak Ibu Renata Christina Mailoor ya Tuhan. Kiranya Tuhan melingkupi dia dengan perlindungan-Mu, dan biarlah Tuhan kiranya pertolongan-Mu ada untuk Christina Tuhan. Apapun permasalahannya, apapun yang menjadi pergumulan hidupnya Tuhan, Engkau yang Maha tahu. Kami yakin dan percaya ada penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, ada tetap di dalam kontrol Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Kami percaya apapun masalah yang dihadapinya pada saat ini Tuhan, berhasil. Engkau buat berhasil apapun yang dikerjakannya. Engkau tolong dia. Engkau yang menyembuhkan kalau dia sakit Tuhan. Engkau yang menolongnya di masa kesusahan atau apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kiranya Ibu Christina Mailoor menjadi terang di mana saja pun dia berada. Biarlah sound doktrin-Mu selalu berbicara di dalam hidupnya. Menjadi surat Kristus yang terbuka dalam kehidupannya. Sehingga diaplikasikannya dalam kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih untuk Christina ini Tuhan, anaknya Ibu Renata. Kami juga berdoa untuk Debbie Mailoor. Tuhan, di mana saja pun dia berada pada saat ini, apa saja pun yang menjadi pergumulannya, Tuhan, yang Engkau tahu, Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia, semuanya diizinkan Tuhan terjadi. Dan itu biarlah menjadi warna-warna dalam kehidupannya. Ya Tuhan, Engkau yang mewarnai kehidupan Debbie juga, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa ada sesuatu yang luar biasa untuk anak ini Tuhan, sesuatu yang ajaib, yang Tuhan akan pakai dia secara khusus, sehingga dia boleh mengerti sound doktrin-Mu, paham, dan bahkan bertumbuh, bertunas, berakar, dan bahkan menjadi kuat dalam sound doktrinnya Tuhan. Dia akan lebih mengerti bahwa Injil kebenaran itu harus dikuasai dan harus dimengerti, sehingga dia boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupannya. Biar dia juga menjadi terang bagi-Mu dan menjadi saksi bagi Yesus, Injil Kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Debbie Tuhan. Biarlah Engkau melindungi semua anak-anak Ibu Renata dalam terhindar dari virus COVID-19 Tuhan. Demikian juga dengan Patricia Mailoor. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk anak yang luar biasa ini, yang hebat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau melingkupinya dengan perlindungan daripada surga. Kami percaya Tuhan ada nilai-nilai ilahi yang semakin hari semakin dikejarnya, semakin hari dia menjadi semakin haus dan lapar akan Engkau. Dia semakin hari akan semakin mencari-cari-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan Patricia lebih sound doktrin. Biarlah ketika dia mulai mengerti, dia akan mencari. Dan ketika dia mulai mengerti, dia akan percaya. Dan dia akan lebih berapi-api di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau menutup bungkus keluarga Ibu Renata dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang luar biasa ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ada kelimpahan, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan taruhkan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Ferry Gunawan. Tuhan, Engkau melihat hamba-Mu ini Tuhan. Dengan tak henti-hentinya Engkau Tuhan. Memandangnya dengan penuh cinta kasih-Mu Tuhan. Yang boleh dirasakan Pak Ferry Gunawan dan keluarga setiap hari Tuhan. Bahwa ada campur tangan Tuhan, bahwa ada penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Apapun yang diusahakannya, apapun bagaimanapun kehidupannya pada saat ini, Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan Pak Ferry Gunawan Tuhan. Bersama istrinya, Ibu Chun Melo. Ya Tuhan, kiranya Tuhan lebih lagi membuat mereka sound doktrin, berakar kuat, hidup di dalam firman yang sehat itu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk Pak Ferry Gunawan Tuhan. Biarlah Engkau membuat berapi-api dan bersemangat. Selalu antusias di dalam Engkau ya Tuhan, Pak Ferry Gunawan. Kami bersyukur untuk Pak Ferry ya Tuhan. Engkau sudah memakainya menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Pak Ferry Gunawan ya Tuhan yang sudah Engkau pakai luar biasa di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk
anak Pak Ferry Gunawan, untuk Jessica, apapun yang menjadi pergumulannya pada saat ini. Kami percaya Tuhan ada perlindungan Tuhan. Ada mata Tuhan tertuju kepadanya dan kasih Tuhan tertuju kepadanya. Engkau akan melihat anak ini, anak yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah apapun yang dikerjakannya berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada perlindungan dan kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan Jessica. Kami percaya ya Tuhan Yesus. Demikian juga dengan Jennifer, James, dan Jason. Tuhan, semua anak-anak Pak Ferry Gunawan, kami percaya Tuhan ada perlindungan kasih Tuhan dari surga untuk mereka. Biarlah kiranya keluar masuk mereka, Engkau yang menjaganya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu untuk semua anak-anak Pak Ferry Gunawan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami percaya ada tangan Tuhan ikut campur dan menyelesaikannya. Ya, terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu untuk keluarga ini ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua Pak Ferry, Tuhan, Pak Dedi dengan Bu Erna yang ada di Sydney. Tuhan, Engkau yang menggendong masa tuanya. Kami percaya Tuhan, setiap helai rambut di kepalanya Engkau yang menghitungnya. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan ada perlindungan dan kasih sayang-Mu untuk orang tua ini Tuhan. Kami percaya Tuhan semakin dia akan juga mengerti akan firman-Mu, mengerti akan sound doktrin-Mu. Terlebih lagi Tuhan, dia akan merenungkannya dan akan menjadi contoh bagi anak dan cucu-cucunya. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati, Engkau lingkupin mereka semua dengan dari virus COVID-19 Tuhan Yesus. Lindungi keluarga ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada pertolongan Tuhan untuk keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Diarina Siahaan dan Pak Sanen yang ada di Batam Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkau melihat khusus untuk keluarga ini Tuhan. Hamba-Mu Ibu Diarina Siahaan. Kami percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupannya. Ada sesuatu yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupannya, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang spesial yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Ibu Diarina Siahaan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membuat hatinya berkobar-kobar, hatinya semakin bersukacita, semakin bersemangat di dalam sound doktrin-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan hidupnya pada saat ini Tuhan, ada campur tangan kasih Tuhan di sana Tuhan. Dia tidak berjalan sendiri, tapi dia berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, untuk kerinduan hatinya ya Tuhan Yesus, Engkau bukakan Tuhan. Oh, Engkau jamah kandungannya ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Sekarang masih muda ya Tuhan, ada sentuhan tangan Tuhan, ada tangan kasih Tuhan yang menyentuh rahimnya, sehingga Engkau boleh Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, dia boleh memperoleh keturunan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dengan Pak Sanin Tuhan, Engkau membuat dia menjadi pria yang subur, yang hebat, sehingga dia boleh memberikan keturunan kepada Ibu Diarina Siahaan. Lindungi keluarga ini Tuhan, dari virus apapun, dari sakit penyakit apapun Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bermohon kepadamu ya Tuhan, untuk rencana-rencana mereka ke depan ya Tuhan, yang mau ke Sintang Kalimantan. Tuhan Yesus, kami percaya apapun yang menjadi rencananya, rencana Tuhan jualah yang jadi. Kami percaya Tuhan bahwa manusia hanya boleh merencanakan, tapi rencana Tuhan adalah rencana yang paling indah dalam kehidupan manusia. Kami percaya Tuhan, biarlah rencana Engkau yang terjadi dalam kehidupan Ibu Diarina Siahaan. Ya Tuhan Yesus, Engkau melihat spesial keluarga ini, luar biasa keluarga ini Tuhan. Dahsyatnya keluarga ini yang melayani di dalam ladang Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Diarina Siahaan dan Pak Sanen ya Tuhan, untuk bungkus dia dengan darah-Mu ya Tuhan, sehingga terhindar dari virus COVID-19 atau virus apapun. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang kami kasihi ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk yang setiap hari like, posting, dan memberikan dukungan untuk sound doktrin Tuhan. Kami berdoa khusus untuk mereka yang haus dan lapar akan Engkau, yang setiap hari mencari, memburu
Bahkan setiap hari menanyakan, adakah sesuatu yang baru dari Pak Wanda? Adakah lagi? Ya Tuhan, Engkau melihat orang-orang ini, rohnya, jiwanya, ya Tuhan Yesus, Engkau menolong mereka. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, bagi yang rindu dan haus akan Engkau akan menjawab semua pertanyaan mereka. Engkau yang melindungi mereka semua Tuhan, di mana saja pun mereka saat ini berada, baik yang menonton atau di mana saja pun mereka pada saat ini, yang bagi orang-orang yang mencintai dan mengasihi Engkau, hamba berdoa secara khusus Tuhan, bahwa ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini saya berdoa khusus untuk Pak Apo Cakra yang ada di Batam Tuhan, di mana beliau sudah mendengar akan sound doktrin, di mana beliau sudah membaca, mendengar semua pengajaran-pengajaran yang sudah dengar baik melalui tulisan maupun video-video Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Pak Apo Cakra, biarlah Engkau memakai Pak Apo Cakra Tuhan untuk terus bergiat di dalam Engkau terus menambah-nambahkan iman, menambah-nambahkan pengetahuan, Engkau terus memberikan kesempatan terus kepada Pak Apo Cakra untuk bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Pak Apo Cakra dengan membaca pengajaran dari Pak Wanda, beliau juga dipakai sebagai alat-Mu Tuhan untuk mendengungkan, untuk menyebarkan akan sound doktrin di Batam pada khususnya Tuhan. Kiranya Engkau menjadikan Pak Apo Cakra menjadi alat yang tajam bagi-Mu Tuhan untuk meraih jiwa-jiwa, untuk menjangkau jiwa-jiwa, orang-orang yang belum mengenal akan sound doktrin. Biarlah melalui Pak Apo Cakra banyak orang mengenal akan sound doktrin itu Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk istri Pak Apo Cakra, Ibu Nora Uli Arta, di mana beliau saat ini sedang sakit Tuhan. Kiranya Allah memberikan kesembuhan apapun sakitnya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesempatan kepada Ibu Nora Uli Arta untuk sembuh Tuhan, biarlah melalui obat-obatan, biarlah melalui dokter yang merawatnya, Ibu Nora Uli Arta sembuh dari segala sakit penyakitnya Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk anak-anaknya Pak Apo Cakra, yaitu Tommy, Gabriel, serta Kaira Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, kiranya Engkau memberkati. Kalau mereka sedang bersekolah, biarlah Engkau membuat berhasil, biarlah Engkau memberikan kepada anak-anak ini menjadi anak-anak yang punya masa depan yang cerah, anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran orang tuanya, anak yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati usaha bisnis Pak Apo Cakra di Batam Tuhan. Kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan kasih-Mu, kiranya perlindungan Allah, penyertaan Allah beserta di dalam keluarga ini. Jadikan keluarga ini keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Mary Mailor yang ada di Manado Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau memberikan pertumbuhan iman, memberikan perkembangan iman Tuhan untuk Mary Mailor, di mana melalui komunitinya, community doa Tuhan, biarlah Allah terus bekerja di dalam kehidupan Mary Mailor. Kiranya Kau memberikan kesehatan terus, kiranya Allah memberikan kesempatan kepada Mary Mailor untuk terus berkembang, untuk terus menjadikan Engkau bersandar kepada Engkau Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Apapun yang ada di dalam kehidupan Mary Mailor, biarlah Allah bekerja, Allah turut bekerja di dalam setiap perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati kesehatan, memberkati kesempatan kepada Mary Mailor untuk terus
menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Biarlah melalui community doa dia semakin berani untuk dia melayani Engkau, dia memberitakan firman-Mu, dia menjadi song leader di dalam community itu Tuhan. Biarlah Allah terus menjaga dia, Allah terus melindungi dia dari sakit penyakit, dari COVID-19 ini yang masih banyak terjadi di Manado Tuhan. Kiranya aku menyerahkan secara khusus Tuhan untuk Mary Mailor ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Meti Makasuci yang ada di Minnesota. Biarlah Allah juga menyertai, melindungi Ibu Meti Makasuci. Biarlah melalui dia ikut dari sekolah Elias Theological School melalui kitab Wahyu Tuhan. Biarlah iman Ibu Meti Makasuci bertambah terus. Ibu Meti Makasuci makin kuat di dalam Engkau. Biarlah memberikan kesempatan Ibu Meti Makasuci untuk bergiat di dalam Engkau, untuk berdiri teguh di dalam sound doktrin melalui pengajaran-pengajaran dari anak-anaknya Pak Pastor Michael serta Pastor Eric Tuhan. Biarlah dia semakin kuat di dalam pengajaran sound doktrin. Terima kasih untuk kritisan-kritisan beliau yang di mana beliau kritis sekali untuk bertanya semakin banyak, tapi karena semakin banyak bertanya itu semakin dia kuat untuk di dalam Engkau Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Om Yo yang ada di Minnesota serta Tante Syul. Kiranya Engkau memberkati keluarga ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati masa tuanya. Mereka mendengar akan sondok dalam pengajaran yang mereka dengar, mereka juga menyebarkan pengajaran itu kepada teman-temannya, baik kepada teman-teman yang ada di Amerika maupun saudara-saudara yang ada di Manado Tuhan. Saya berdoa secara khusus untuk Om Yo, kiranya Kau memberikan kesehatan, Kau memulihkan terus keadaannya setelah dia sembuh dari COVID-19 Tuhan. Biarlah melalui makanan, melalui vitamin yang mereka minum Tuhan, Om Yo serta Tante Sul diberi kesehatan terus, jauhkan dari bakteri-bakteri, jauhkan dari COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan kerukunan, biarlah keluarga besar ini rukun damai antara anak, cucu, dan menantu, serta cicit Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesempatan kepada keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak, terima kasih banyak. Saya mau berdoa secara khusus untuk Minnesota Bible Independent Church dalam pelayanan mereka, Tuhan. Tolonglah teman-teman kami, Pastor Eric sekeluarga, Bu Vita, Ekel, dan anak-anak. Tuhan tolong anak-anak mereka, Tuhan. Saya menyerahkan dalam tangan-Mu serta cucu mereka. Juga Tuhan, saya mau berdoa juga untuk Pastor Michael dan Budika Ekel serta anak-anak mereka, Tuhan. Dan menantu mereka, Tuhan, menyertai senantiasa. Dan terus mereka bertumbuh kuat untuk mengembangkan pelayanan di Minnesota. Juga untuk Ibu Joyce dan suaminya Pak Reinhard, kami serahkan dalam tangan-Mu. Untuk anak-anaknya, Corner dan Caleb, Tuhan, saya bawa dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan mereka, biar mereka boleh mendengar sound doktrin dan mereka boleh bertambah-tambah dalam hikmat dan kekuatan Tuhan. Kemudian saya serahkan Ibu Mika Kilapong dan juga suaminya di Jepang. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan atas hidup mereka. Juga anak mereka Randy yang sedang menempuh pendidikan di sana.
supaya dia boleh terus menjadi orang yang kuat dan tough, serta boleh melewati semuanya sampai dia boleh berhasil. Terima kasih Bapak, saya mau bawa juga untuk Tante Deti, Tang Kudung, dan juga Ibu Pendeta yang ada di Amsterdam Tuhan, yang bersama-sama dengan Ibu Renata. Kiranya melalui kebersamaan mereka di rumah Bu Renata, mereka boleh mendengar share, saling berbagi, dan mereka bisa terekspos dengan sound doctrine. Mereka semakin lama bertumbuh dalam kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Terima kasih. Saya mau berdoa untuk Tuhan Ibu Lina Dumais, dan juga untuk Ibu Ruth Pangkerego, mamanya, serta keluarga besar Dumais di Kasar yang menjadi saudara-saudara Ibu Lina, Pendeta John dan istrinya, Yesi serta anak-anak mereka, serta juga kakak beradik yang ada dimanapun, saya serahkan dalam tangan-Mu. Tolonglah mereka Tuhan, karena melalui Ibu Lina, dia sudah mendengar sound doctrine, ibunya juga, maka akan ada keluarga lain juga yang mendengar sound doctrine. Juga untuk Ibu Lydia dan suaminya yang ada di BSD, Pak Doni dan anak-anak mereka, serta ibu mereka Tuhan. Mereka rindu untuk diselamatkan. Dalam nama Yesus saya minta, kuasa Tuhan menolong, kuasa Tuhan membuka jalan. Juga secara khusus saya mau berdoa untuk Pak Prem Tuhan, yang mengalami tekanan yang berat di Bali, karena dia baru mengirimkan kabar dia disuruh keluar dari gerejanya setelah 11 tahun dia menjadi pengurus karena dia menyampaikan sound doctrine. Kami mendukung dia Tuhan, karena sound doctrine itu adalah kebenaran Tuhan. Kami tidak membutuhkan dukungan manusia, tapi kami membutuhkan keberanian untuk menyampaikan. Berilah kekuatan kepada Pak Prem dan keluarganya, supaya mereka bisa, karena mereka rindu sekali menyampaikan sound doctrine di komunitas mereka. Untuk semua orang yang terlibat di dalamnya. Dan semua teman-teman kami yang mengalami pertentangan, penolakan, yang mengalami kesalahpahaman karena menyampaikan sound doctrine, atau mereka mendengar bahkan fitnah-fitnah yang kami dengar, itu tidak menjadi masalah, tapi berikan kekuatan pada kami, karena kami meneruskan pengajaran yang benar dari Tuhan. Dan pengajaran dari Tuhan itu kami yakini benar, karena kami mengajarkannya sesuai dengan Theopneustos. Kami tidak berpindah atau berbeda dari firman yang kau ajarkan dari Kejadian sampai Wahyu. Beri kekuatan untuk semua teman-teman kami dan juga semua pelayanan kami. Beri pertumbuhan, buka hati Tuhan orang-orang yang mendengarnya. Untuk Jesse dan Eric yang ada di Sydney juga, saya berdoa Tuhan menolong, Tuhan membuka hati mereka terus supaya mereka bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Di Sydney juga Tuhan sudah banyak yang mendengar, supaya hati mereka terbuka dan mereka mau menjalankan sound doctrine, percaya sepenuhnya kepada sound doctrine. Untuk John juga dan istrinya Cynthia, supaya mereka sungguh-sungguh, supaya mereka mempedulikan Tuhan, supaya mereka memprioritaskan Tuhan, berjalan di jalan yang benar, bukan hanya berteori, tetapi mereka mau melakukan. Untuk John yang dia sudah menjadi hamba-Mu Tuhan, saya berdoa supaya dia betul-betul menjadi hamba-Mu sungguh-sungguh Tuhan, tidak mendua hati, tidak mengutamakan pekerjaan, karena setelah dia mendapat kerja, dia tidak punya kesempatan melayani, tidak punya kesempatan untuk belajar. Saya berdoa dalam nama Yesus, supaya dia punya panggilan yang jelas, supaya dia punya panggilan yang jelas, berdiri teguh di atas kebenaran. Terima kasih Bapak, ini doa kami.
Kami mengucap syukur dalam nama Yesus, dan doa terakhir Ibu Marcella kita minta untuk berdoa untuk Pak Ulpa serta Chelsen dan Janet yang ada di Manado. Pak Ulpa ada di Jayapura ya. Jayapura. Silakan Ibu Marcella. Pak Ulpa juga sekarang ini belum bisa bergabung dengan kita. Saya informasikan ke Bu Marcella karena ada terjadi insiden kemarin di Papua begitu ya. Karena dia ternyata dituduh ingin melakukan makar dan sempat masuk penjara. Saya lihat di dia punya timeline, dia punya Facebook itu, saya pikir dia bercanda, dia bilang ada di penjara. Ternyata memang betul. Dan dia di penjara justru dia bisa menyampaikan sound doktrin. Dia bilang banyak pendeta-pendeta yang juga masuk situ, dia sampaikan mereka mau belajar. Tapi masalahnya sudah clear. Cuma dia sekarang sedang diamat-amati nomor telepon dan sebagainya. Jadi dia belum bisa bergabung secara terbuka. Begitu, padahal dia sudah bilang istrinya sudah mau ikut, tapi sekarang mereka belum mau membuka dulu telepon, saluran-saluran online, karena dipantau semua WhatsApp dan sebagainya. Dituduh ingin melakukan makar terhadap Republik Indonesia. Ada kesalahpahaman gitu. Ada satu peserta yang bawa buku kuning yang ternyata dilarang. Nah, mereka jadi dia ditangkap waktu dia ada di mana itu, Merauke, di Merauke. Jadi tapi sudah dibebaskan, ada masuk di media massa juga saya baca gitu. Jadi tolong doakan Bu Marcella ini masalah ini supaya dia dikuatkan begitu terus. Tapi sudah banyak dia bersaksi di Papua, itu sudah terbuka. Ada banyak pendeta-pendeta yang ternyata mereka tertarik dengan sound doktrin. Itu Bu Marcella, silakan. Juga berdoa untuk Chelsen dan Janet ya. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih banyak buat kesempatan saat ini, karena kami Tuhan masih di dalam anugerah Tuhan yang terbesar buat kami. Terima kasih banyak atas keselamatan. Tuhan, terima kasih banyak buat waktu yang kami Tuhan bisa Tuhan pakai untuk berdoa. Kami mau berdoa buat Pak Ulpa yang ada Tuhan di daerah bagian timur Tuhan. Kami minta biar Tuhan Yesus sendiri menjadi kekuatan bagi dia, karena kalau dia Tuhan punya semangat, kami yakin itu dari Tuhan untuk mengabarkan kebenaran yang benar-benar adalah Alkitabiah, di mana sound doktrin itu bisa dinyatakan. Kami berdoa apapun yang terjadi dengan Pak Ulpa saat ini, mungkin ada hal-hal yang terjadi kesalahpahaman, dia dituduh Tuhan mau makar Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan Yesus sendiri yang membela dia, sehingga apapun yang terjadi nama Tuhan akan dimuliakan lewat kehidupan Pak Ulpa. Kami berdoa biar Tuhan hal terjelek apapun itu Tuhan, kalau Tuhan mau bekerja, Tuhan akan pakai Pak Ulpa untuk menyelamatkan banyak jiwa, sehingga lewat Pak Ulpa Tuhan akan pakai untuk menjangkau banyak orang Tuhan. Kami berdoa orang-orang yang pernah mendengar sound doktrin lewat Pak Ulpa, terutama hamba-hamba Tuhan yang tertarik, kalaupun itu pun Tuhan pernah ditabur, kami berdoa biar Tuhan menumbuhkan sehingga mereka juga Tuhan benar-benar tertarik dan benar-benar dimenangkan, dan banyak jiwa Tuhan yang benar-benar bisa Tuhan terjangkau lewat mereka juga. Kami berdoa bela Pak Ulpa Tuhan, dimanapun dia berada. Tuhan tolong dia, bahkan seluruh keluarganya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tuhan berikan dia semangat, sehingga semangat yang menyala-nyala dari Tuhan itu akan mengobarkan dia untuk lebih lagi dan lebih lagi Tuhan untuk mengabarkan sound doktrin. Kami serahkan Pak Ulpa ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Chelsen dan Janet, dimanapun mereka berada saat ini. Kalau mereka Tuhan ada di Kolongan Maumbi, Tuhan kami berdoa biar Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan menjaga mereka, terutama semangat untuk mengabarkan sound doktrin itu tetap menyala-nyala di dalam hati mereka. Siapapun Tuhan, orang yang bisa bertemu dengan mereka, kami percaya Tuhan yang akan membawa Tuhan untuk Tuhan
pintu-pintu hati orang-orang ini Tuhan terbuka. Terutama Tuhan mungkin orang tuanya sangat antipati dengan kebenaran ini. Kami yakin kebenaran tetap kebenaran. Di saat Tuhan waktumu, kami percaya Engkau akan membukakan setiap pintu-pintu hati, terutama orang tua Janet. Dan mungkin Tuhan, seluruh gereja yang pernah dia ikuti, kami berdoa, pintu-pintu yang tertutup, Tuhan bukakan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan Tuhan, kebenaran yang sejati itu akan memerdekakan setiap orang. Dan Tuhan tolong, supaya benar-benar Tuhan sound doctrine itu benar-benar bisa Tuhan menembus setiap hati manusia. Dimanapun mereka berada. Sehingga benar-benar ajaran Alkitabiah yang sungguh-sungguh bisa mereka dengar dan mereka bisa hidupi. Dan banyak orang juga yang bisa terjangkau lewat kehidupan mereka semua. Tuhan memberkati Tuhan anak mereka, Tuhan juga memberkati pekerjaan mereka. Tuhan tolong supaya Janet dan Chelson senantiasa diberkati oleh Tuhan. Berikan kesehatan dan pembelaan Tuhan mengalir. Kapanpun Tuhan mau buat mereka melayani untuk Tuhan bisa Tuhan mengabarkan sound doctrine. Terus Tuhan bukakan pintu buat mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk semuanya kebersamaan dan juga terima kasih untuk semua yang menyaksikan lewat Facebook Live. Kami tidak bisa menyapa Anda satu persatu, kami tidak tahu di mana Anda, tapi kami percaya, kami akan terus doakan, kami percaya apa yang Anda dengar akan menjadi kekuatan, kebenaran, dan percaya hati Anda akan terbuka bagi kebenaran yang sesungguhnya, yaitu sound doctrine. Dari Sydney, kita bersama-sama mau mengucapkan Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.